Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana semua, kabarnya baik? Oh iya, alhamdulillah semuanya baik. Jadi di sini di pertemuan kali ini Ibu dan kita semua akan mempelajari mengenai materi kesetimbangan ion dan pH larutan garam. Di sini sebelum Ibu memulai pelajaran, Ibu mau menanyakan atau mau absen kalian terlebih dahulu. Yang pertama, Raifiska. Oh ya, yang kedua, Ayo Valia Landa. Izin. Dia ini izin kenapa teman? Dia ini izin kenapa dia? Oh sakit. Oh iya ya. Yang ketiga. Yang ketiga siapa lagi yang hadir? Oh kenapa Kifli nggak hadir? Nggak tanpa keterangan. Oh iya. Yang keempat, Arya hadir hari ini. Nah, ketua kelas nanti yang tidak hadir, yang sakit, izin dan alfa nanti dibuat dalam buku catatan terus kasih ke ibu ya di akhir pertemuan. Oke, terima kasih. Sebelum kita masuk ke kesetimbangan ion dan pH larutan garam, di sini kepada ketua kelas ibu suruh untuk memimpin teman-temannya untuk berdoa terlebih dahulu sebelum memulai pelajaran. Jadi kepada Fikar silakan pimpin. Oh ya. Sebelum ibu masuk di kesetimbangan ion dan pH larutan garam, ibu mau tanya dulu. Di sini ada yang tahu tentang kesetimbangan ion? Atau baru dengar apa itu kesetimbangan ion? Atau pH? Kalau pH kan kayak kita sudah tahu kan dari materi pertama dari reaksi redoks sampai ke kesetimbangan ion kita belajar tentang pH. Di sini kalian pasti tahu sudah pH kan? Nah, bagus. Ya, betul. Nah, kalau pH-nya di atas 7 berapa, anak-anak? Ya, asam, benar. Kalau di bawah 7 basah, benar. Oke. Di sini ibu langsung masuk saja ya ke materi kita hari ini tentang kesetimbangan ion dan pH larutan garam. Ibu mau tanya dulu, apa itu garam menurut kalian? Garam itu apakah garam yang menghasilkan rasa asin atau apa atau bagaimana? Ada yang bisa deskripsikan atau ada yang bisa kasih tahu pengertian garam? Terserah, entah garam ibu garam adalah ini bla 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 ya, seperti itu. Kepada Rina. Oh ya, bagaimana ada Rina? Oh iya betul, garam itu memang senyawa ion. Kalau yang lain selain Rina, siapa lagi yang bisa menjawab? Oke, baik. Di sini ibu akan meluruskan atau memperjelas lagi tentang apa itu garam. Garam itu merupakan senyawa ion yang terdiri dari kation logam dan anion sisa asam. Kation garam dapat dianggap berasal dari suatu basa, sedangkan anionnya dapat dianggap berasal dari suatu asam. Jadi dari suatu hasil percobaan diketahui bahwa sifat larutan garam bergantung pada kekuatan relatif asam basa penyusunnya. Oke, seperti itu adik-adik. Jadi begini, kalau asam direaksikan dengan basa itu akan menghasilkan garam. Oh ya. Nah, jadi terus ibu akan kasih tahu kepada adik-adik semua tentang jenis-jenis garam dan bagaimana garam itu bisa terbentuk. Di sini ada empat garam, itu dimana pertama
garam yang dari asam kuat dan basa kuat, dia itu akan bersifat netral. Kenapa demikian? Karena asamnya sudah bersifat kuat, basanya sudah bersifat kuat juga. Jadi antara asam dan basa ini mereka tidak bisa saling mengalahkan, mereka hanya saling mempertahankan. Jadi mereka itu netral. Terus ada juga dari asam kuat dan basa lemah. Terus hasil akhirnya itu dia akan bersifat asam. Adik-adik tahu kenapa garam dari asam kuat dan basa lemah dia bersifat asam? Ada yang tahu? Oke, jadi begini Ibu ulang ya, garam dari asam kuat dan basa lemah akan bersifat asam. Mengapa demikian, Dek? Karena asamnya kan sudah kuat, sedangkan basanya lemah, otomatis yang dominan terbentuk adalah asam. Ya, adalah asam. Iya, asam. Oke. Jadi bagaimana mengertikan semuanya? Oke, baik. Terus garam dari asam lemah dan basa kuat, dia itu akan bersifat basah. Iya. Oh, pintar ya, karena basanya kuat kan. Karena basanya kuat, dia akan mengalahkan asam yang lemah. Jadi dia bersifat basah. Oke, pintar ke pintar. Ibu kasih nilai plus ya kepada Adrian karena sudah bisa menjawab. Ya, tepuk tangan. Ayo, teman-teman, ada yang lain. Oke. Ya, terus ada garam dari asam lemah dan basa lemah. Dia ini mereka itu bergantung pada harga tetapan ionisasi asam dan tetapan ionisasi basa. Ada yang tahu apa itu tetapan ionisasi asam dan ionisasi basa? Kalau ada yang tahu, Ibu akan kasih nilai plus 10. Ayo, Adrian tahu lagi, Adrian? Oke, begini. Jadi itu ada KB dan juga ada KA. Iya, begitu. Nanti Ibu akan jelaskan satu-satu ya supaya kita semua sama-sama belajar. Oke. Nah, terus di sini jadi di sini toh Ibu akan tampilkan kalau kalau KA, maaf ya Ibu salah, kalau K-nya bersifat, kalau K-nya lebih besar dari KB, dia itu akan bersifat asam. Ini berarti kata kuncinya dari ketiga bentuk hasil garam. Jadi apabila Ka-nya lebih besar dari Kb, maka dia akan bersifat asam. Dan sebaliknya, apabila Ka-nya lebih kecil dari Kb, maka dia akan bersifat basa. Dan apabila Ka dan Kb sama, dia akan bersifat netral. Masuk ke konsep hidrolisis. Di sini kita akan membahas tentang konsep dari garam. Ibu mau tanya, di sini konsep garam itu ada berapa? Ada yang bisa jawab? Ya, konsep garam itu ada kation dan ada juga anion. Oke, di sini Ibu akan menjelaskan kepada adik-adik semua tentang hidrolisis. Jadi hidrolisis itu dia istilah umum. Dia itu digunakan untuk reaksi zat dengan air. Jadi menurut si konsep hidrolisis ini komponen garam atau kation, itu komponen dari garam itu bukan konsep tapi komponen ya, Ibu salah bicara. Jadi komponen garam, kation atau anion yang berasal dari asam lemah dan basa lemah bereaksi dengan air, mereka itu akan terhidrolisis. Jadi ada yang tahu apa itu hidrolisis? Ayo coba. Oke, wah, iya, pintar Fikar, ketua kelasnya. Oke, jadi hidrolisis kation ini dia akan menghasilkan ion H2O, H3O+, atau H+. Terus sedangkan hidrolisis anion dia akan menghasilkan ion hidroksida atau OH-. Jadi begitu ya.
Terus di sini kita ada Ibu kasih penjelasan tentang garam dari asam kuat dan basa kuat. Basa kuat tidak terhidrolisis, demikian larutan akan bersifat netral. Jadi jika garam dari asam kuat dan basa kuat mereka bereaksi dengan air tidak terhidrolisis, maka itu akan bersifat netral. Contohnya begini ya, NaCl, Na itu kan Na plus tambah Cl min, jadi Na plus tambah H2O, H2 itu tidak ada reaksi sama sekali. Jadi sedangkan Cl dan direaksikan dengan H2O juga dia tidak ada reaksi, jadi dia itu bersifat netral. Jadi mereka Na dan Cl ini dia tidak terhidrolisis. Kemudian garam dari basa kuat dan asam lemah akan mengalami hidrolisis sebagian, yaitu hidrolisis anionnya yang berasal dari asam lemah. Hidrolisis anion ini akan menghasilkan ion OH- sehingga larutan bersifat basa. Oke, kita lanjut untuk menghitung pH larutan garam dari asam kuat dan basa kuat, di mana garam dari asam kuat dan basa kuat ini tidak mengalami hidrolisis sehingga larutannya bersifat netral atau pH-nya sama dengan 7. Garam dari asam kuat dan asam lemah mengalami hidrolisis parsial. Dan di sini ada beberapa contoh dari larutan garam atau asam basa dalam kehidupan sehari-hari. Jadi di sini ada asam sitrat, ada asam asetat, asam format, aki, mobil, dan ada juga asam klorida. Dan di sini juga ada berasal dari larutan garam, dan ada juga yang berasal dari buah-buahan dan minuman. Jadi semuanya ada dalam kehidupan sehari-hari. Oke anak-anak, untuk pembelajaran kita hari ini sampai di sini. Dan untuk kepada ketua kelas tadi, Ibu kan sudah pesan untuk memberikan catatan kehadiran, jadi mohon diberikan kepada Ibu. Oke, jadi Ibu akan akhiri dulu pertemuan kali ini dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.